Normalisasi Ciliwung masih setengah jalan. Setidaknya dibutuhkan pembebasan lahan seluas 122,3 hektar di sepanjang jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan hingga Kampung Melayu, Jakarta Timur. Dicanangkan sejak tahun 2013, normalisasi Ciliwung masih menyisakan sepanjang 17 km. Ruwetnya pembebasan lahan menyebabkan normalisasi Ciliwung mandek beberapa tahun. Proses pembebasan lahan diduga diobok-obok para mafia tanah, bermodal informasi dan koneksi dari orang-orang dalam. Calo-calo tanah bergentayangan mencari calon mangsa. Eka, warga RW 12 Kelurahan Cawang, mengaku sudah bolak-balik ditawari pengurusan berkas bidang tanah. Calo-calo pembebasan lahan bahkan sudah bergerilya sejak 10 tahun silam. Lewat mulut calo-calo itulah, ibu satu anak ini tahu bakal ada penggusuran untuk normalisasi Ciliwung. Padahal sosialisasi dari kelurahannya baru dilakukan 1,5 tahun lalu. Kalau yang paling ini sih yang sekitar 5 tahun yang lalu ini nih. Kalau tadi kan cuma 1, ini udah mulai banyak tuh sekitar 3 tahun yang lalu udah banyak. Nah pas tahun setengah yang lalu itu lebih banyak lagi. Saat itu yang datang ada berapa orang, Bu? Biasanya kalau ke rumah itu sekitar 3 orang. 3 orang? 3 orang. 3 Mereka orang. emang pakai seragam gitu? Apa gimana sih? Orang biro? Enggak, orang kalau yang biasa, orang biasa dulu yang datang gitu. Yang terakhir baru deh tuh datang ya lumayan pakai, maksudnya yang rapi, bukan kayak kita biasa gitu, orang-orang biasa. Gitu. Tapi Ibu nggak tahu tuh dari mana juga mereka? Pertama mereka sih dibilang dari penggusuran gitu kan. Nah penggusuran itu nggak tahu dari mana. Nah begitu ada yang bilang kalau misalnya penggusuran harus jelas dari mana. Mungkin kan ada satu warga yang emang komplainan gitu ya, komplain apa gimana. Dia bilang harus jelas kalau emang dasarnya broker, kalau emang dasar dari ini dari ini. Oh begitu dia bilang dia broker, ngejelasin dengan jelas begini gini ya udah kita jadi ikut gitu. Tergoda bujuk rayu calo yang datang silih berganti, Eka pernah menyerahkan data dan berkas-berkas. Namun nyatanya proses putus di tengah jalan. Barulah di awal tahun 2022 ia yakin dengan calo yang dipilihnya. Apalagi si calo hanya meminta jatah fee 10% dari nilai ganti rugi. Beberapa kali beberapa orang ya, sampai yang terakhir ini datang, dia udah berkali-kali juga. Nah terus percaya karena nggak bilang mesti suratnya dulu. Itu ada prosedurnya, mereka ngasih tahu suratnya ini begini, oh ya udah. Akhirnya pakai itu. Ibu akhirnya percaya dan ngasih surat-surat itu di bulan apa? Pas udah mau deket pencairan deh, pas udah deal semua, kita udah kelurahan, udah tanda tangan, udah deal harga segini, gini, baru deh tuh surat-surat. Itu juga nunggu dari kelurahan, ini udah saatnya kumpulin surat, gitu. Kumpulinnya juga di kelurahan, nama ada notaris, ada apa, tanda tangan Kelurahan apa. Cawang? Kelurahan Cawang. Eka mengaku hampir semua warga di lingkungan tinggalnya menggunakan jasa calo. Selain merasa tidak paham tetek bengek urusan administrasi, warga juga tidak punya biaya untuk mengurus sertifikasi tanah miliknya. Kalau yang warga sini, yang bawah sini sih semuanya itu pakai broker. Semuanya. Ada beberapa mungkin yang di atas nggak tahu itu udah selesai atau belum, tapi kita ada yang jalur mandiri, ada beberapa. Berapa waktu itu per meternya, Bu? Per meter ada yang sekitar 6,5 juta deh. Sekitar segitu. 6,5 juta. Oh, 6,5 juta. Nggak tahu kalau yang lain-lain ya. Kalau ini kan karena udah bibir kali banget, mungkin sekitar segitu. Kalau yang kedepanan sono karena mungkin rumahnya lebih, mungkin beda. Sepak terjang calo pembebasan lahan meluas ke seluruh lokasi normalisasi Kali Ciliwung. Di Kelurahan Rawatjati, Pancoran, Jakarta Selatan, calo pengurusan sertifikat tanah juga marak. Semula calo memasang tarif fee 25%, namun setelah tawar-menawar disepakati angka 20%. Seketika itu juga warga harus menyerahkan data diri dan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan. Namun hingga memasuki tahun ketiga, Edi tak kunjung mendapat ganti rugi
gara-gara status tanahnya dalam sengketa. Padahal, tanah seluas 36 meter persegi yang ditinggali sejak tahun 1950 itu sudah masuk dalam peta bidang inventarisasi dan identifikasi Satgas B Pengadaan Tanah Jakarta Selatan. RW 07 udah, RW 03 sebelah sana tuh udah sebelah sana ya. Yang sebelah sininya belum. Ini kan masih sengketa sama tanah lap yang ini Pak Dene. Iya, sebenarnya itu kan mafia tanah itu kan yang besar. Masa yang segini saya anggap mau dimafiakan tanah 20 meter, 30 meter masa mau dimafiakan gitu. Mungkin itu yang hektaran, yang apa, saya anggap kayak begitu aja gitu. Ya sebenarnya saya bilang, ya kalau ini blokir mafiakan ya, kita mau bilang apa gitu. Di Kelurahan Rawajati, setidaknya ada 157 bidang tanah yang terdampak proyek normalisasi Ciliwung. Namun hingga kini, baru sepertiganya yang sudah diganti rugi. Sebagian besar warga yang sudah terjerat calo pembebasan lahan, kebat-kebit menanti janji ganti rugi.